Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada hari Rabu, malam Kamis tanggal 28 Safar 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2021, maaf 6 Oktober 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga setelah libur panjang banget. Berapa panjang? 1,5 tahun. Terakhir kita Rajab 1441, Maret 2020. Sekarang Oktober 2021. Ya, sekitar 1,5 tahun. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya kita akan mengawali kajian kita dengan membaca surat yang mulia. Surat apa? At-Tariq. Masih ingat ya suratnya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jamaah yang kami hormati dan juga segenap pendengar pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas 1,5 tahun yang lalu, ayat nomor berapa? Masya Allah, masih ingat. Ayat nomor 13. Berarti malam ini kita membahas ayat yang keberapa? 14. Apa bunyinya? Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa, dan dia niku nopo? Dia itu Al-Quran. Dia itu Al-Quran. Wa ma huwa, dan Al-Quran itu bukan hazl. Apa itu hazl? Kata Imam At-Tabari, al-hazlu al-la'b wal-batil. Hazl itu artinya adalah candaan, mainan. Al-batil adalah kebatilan. Jadi Al-Quran itu bukanlah barang candaan, bukan untuk gurauan, bukan untuk mainan, dan bukan kebatilan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bagaimana istimewanya Al-Quran dibandingkan buku-buku lainnya yang ada di muka bumi. Di muka bumi itu buku sedikit apa banyak? Bukan banyak, tapi banyak banget. Allah jelaskan bahwa Al-Quran ini bukan sembarang buku. Al-Quran adalah buku yang mengandung ajaran-ajaran yang mulia. Al-Quran laisa bil hazl, bukan candaan, bukan mainan, bukan omong kosong, bukan dongeng. Ya, keliru. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran di dalamnya terdapat dongeng, bukan dongeng. Apa yang ada? Kisah. Kisah kali dongeng sami napa mboten? Bedane napa? Kalau dongeng itu biasanya identik dengan khayalan,
fiksi, fiktif dongeng itu. Kancil nyolong timun, nang Quran gue. Gue liat kisah kancil nyolong timun nang Quran, yurnana. Itu dongeng namanya. Kalau Al-Quran isinya adalah kisah, cerita yang berbobot, yang mengandung makna yang sangat dalam. Dan Al-Quran itu gak ada kebatilan di dalamnya. Alias gak ada kebohongan, gak ada kedustaan. Semua isinya benar. Ini kita sebagai umat Islam harus yakin itu. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa kalamullah? Firmannya Allah. Perkataannya Allah. Dan salah satu dari Asmaul Husna, salah satu dari namanya Allah adalah Al-Haqqu. Siapa yang tahu artinya Al-Haqqu? Maha apa? Maha benar. Al-Quran itu maha benar, Allah itu maha benar. Sehingga apapun yang keluar dari Allah, apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang diucapkan oleh Allah, pasti benar. Sehingga kata Imam At-Tabari, salah satu makna dari wa ma huwa bil hazl adalah Al-Quran bukan mengandung, sama sekali tidak mengandung kebatilan. Tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Semua cerita-cerita yang ada di dalamnya real. Napa real? Nyata. Jadi kalau di dalam Al-Quran diceritakan ada kaumnya Nabi Lut, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik apanya? Buminya. Enggak cukup seperti itu, masih lagi dilempari dengan batu-batu dari langit. Itu nyata. Bukan dongeng. Enggak ada kebohongan dalam Al-Quran. Semuanya benar. Dan semua isi Al-Quran bermanfaat, semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak bermanfaat di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin ada beberapa ayat yang kita belum paham. Contohnya apa? Alif Lam Mim. Apa lagi? Qaf. Apa lagi? Nun. Apa malih? Yasin. Alif Lam Mim. Sod, ya. Alif Lam Ro, ya. Kita nggak tahu. Akan tetapi itu penting. Walaupun kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena apa? Keterbatasan kita. Maka karena Al-Quran itu bukan bahan candaan, Al-Quran itu bukan senda gurau, maka tidak boleh Al-Quran itu dijadikan sebagai lawakan. Ngelawak kok pakai Quran, tidak boleh. Stand up komedi, tapi kemudian yang dijadikan bahan olok-olok apa? Al-Quran, nggak boleh. Itu berarti tidak memuliakan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran, tidak menghargai Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran, wa ma huwa bil hazl, Al-Quran itu bukan bahan candaan. Berarti nggak boleh bercanda. Gelewean parang apa mboten? Boleh atau tidak bercanda? Boleh, tapi bahannya jangan apa? Al-Quran. Liane ngapa sih kayak kentongan apa?
bahan, kehabisan materi, masa Al-Quran dijadikan bencana? Tidak boleh. Terus bagaimana seharusnya kita bersikap, Ustaz? Sikap kita kepada Al-Quran, kita hargai, kita hormati, kita muliakan, kita agungkan. Kenapa harus kita muliakan, kita hormati, kita agungkan? Karena Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Qaf wal Qur'anil Majid. Surat napa niku? Surat napa? Surat Qaf, gampang banget. Ayat pinten? Ya ayat 1 ya. Qaf, ini termasuk yang kita enggak tahu. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, yang istimewa, yang agung. Al-Quran itu agung, makanya harus kita agungkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim. Nah, kalau ini surat apa coba? Aduh, apa ya Ustaz ya? Nah, kayak mau sih gampang Qaf ya. Innahu laqur'anun karim, surat Al-Waqi'ah ayat 77. Ya. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab yang mulia. Maka harus dimuliakan. Dimuliakan apanya? Dimuliakan fisiknya, fisik Al-Qur'annya, mushafnya, atau dimuliakan isinya? Yang mana yang dimuliakan? Yang mana? Dua-duanya. Kita akan bahas bagaimana memuliakan fisiknya Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan bagaimana memuliakan isinya Al-Quran. Sebagai bentuk aplikasi kita terhadap ayat wa ma huwa bil hazl. Apa yang pertama tadi yang dimuliakan? Fisiknya, mushafnya. Mushaf ini namanya mushaf. Memuliakan mushaf harus dan wajib. Ulama sepakat semuanya sebagaimana dinukil ijma' tersebut oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Wajib memuliakan mushaf Al-Quran. Mulai dari apa Ustaz memuliakannya? Mulai dari memegangnya. Enggak sembarangan. Maksudnya enggak sembarangan pripun? Jenengan harus bukan harus, dianjurkan, menurut sebagian ulama diharuskan dalam keadaan apa? Suci. Ustaz suci, nyong urung suci berarti urung nyekel. Yang dimaksud dengan suci itu adalah suci dari hadas. Napa hadas? Hadas ya enggak suci. Ya. Ya contohnya, maaf, habis buang air kecil, habis buang air besar, habis buang angin. Angin besar apa kecil kabehan pada bae. Sing muni apa sing ora muni kabehan. Pokoknya kalau batal ya, kalau apa? Batal. Berarti punya hadas. Kalau kita pengen megang Al-Qur'an, apa yang diperintahkan? Bersuci. Kalau hadasnya kecil ya, maka bersucinya dengan apa? Wudu. Kalau hadasnya besar, maka bersucinya dengan mandi. Ya. Hadas kecil ya tadi sudah saya kasih contoh. Apa tadi? Buang angin, buang
air kecil, buang air besar. Walaupun bunyinya buang air besar, itu masuk dalam kategori hadas kecil. Buang angin nek suarana seru, Ustaz, itu hadas kecil apa hadas besar? Hah? Ya kecil, tetap kecil. Walaupun suaranya apa? Seru, ya besar, tetap itu hadas kecil. Kalau mau megang mushaf, napa? Wudu. Tapi kalau hadas besar, contohnya napa? Junub. Napa? Junub, mimpi basah. Wah, mimpi basah Ustaz, anakku saben wengi mimpi basah, udu ke ngompol. Beda mimpi basah sama ngompol. Ya, mimpi basah. Yang besar-besar, yang dewasa-dewasa tahu. Yang kecil-kecil, yang kok siswi ngerti. Ya. Kemudian apa lagi? Hadas besar apa lagi? Selain junub apa? Haid, bagus. Apa lagi? Nifas. Ya, itu contoh hadas besar. Itu kalau sudah selesai, pengen megang mushaf, maka harus apa? Wudu. Harus mandi. Ya, bersuci dengan cara mandi besar. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan fisik mushaf. Ketika kita pengen megang, maka peganglah dalam keadaan suci. Memegang. Apalagi membawa. Membawanya dengan penuh penghormatan. Bawa mushaf Al-Quran ya aja kayak yang gawa apa? Koran. Ya. Apa bocah SMA nggawa apa? Buku tulis dibrukakan nang ndi? Sakburi, naudzubillah min dzalik, ini Al-Qur'an, enggak sama. Termasuk kata para ulama, bentuk memuliakan Al-Qur'an, termasuk ketika kita membawa buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun itu bukan mushaf Al-Qur'an. Buku pelajaran Arab misalnya ya. Buku tafsir, buku apa lagi? Buku hadis, mungkin di dalamnya ada ayat Al-Quran, buku akidah, itu dimuliakan, bawanya, megangnya, bawanya, terus apa lagi? Narohnya. Kenapa? Narohnya, gak boleh sembarangan. Ya. Usahakan di tempat yang bersih, ya. Kemudian kalau bisa di tempat yang tinggi. Tinggi gue ora kudu nang dhuwur apa? Lemari, malah bledugen kok. Ya, banyak debunya malah. Taruh di atas meja dan usahakan tidak ada apa-apa di atasnya. Itu yang Quran posisinya yang paling nopo? Yang paling di atas. Itu adalah memuliakan fisik Al-Quran. Coba diulangi. Dari apanya tadi? Dari apanya? Memegangnya. Terus membawanya. Terus meletakkannya. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran ya jangan ditaruh di lantai lah. Itu kurang apa? Kurang sopan, kurang etis. Ya. Taruh di tempat yang lebih tinggi, ya bisa pakai ini nih, meja kayak gini nih, meja kayak gini. Atau kalau jenengan di rumah punyanya yang tempat Al-Quran yang bisa dilipat, pakai itu, ya. Atau misalnya jenengan di kamar ndak ada, yo pakai bantal ditumpuk, ya ditaruh mulia. Duduknya juga yang sopan, ya. Ini adalah memuliakan fisiknya Al-Quran. Baik. Yang kedua apa tadi? Memuliakan isinya. Apa maksud dari memuliakan isi Al-Quran? Dibaca, terus apa? Dipahami, terus diamalkan. Apa yang pertama? Dibaca,
Yang kedua, difahami. Yang ketiga, diamalkan. Yang pertama dibaca. Jadi memuliakan Al-Quran bukan sekedar Al-Qurannya itu Masya Allah saben dina dilapik. Tapi ratau diwaca. Atau Masya Allah di setiap rumah, di setiap kamar ada figura gede Al-Quran 30 juz. Figuranya ini Ustadz dari emas Ustadz figuranya. Tapi ratau diwaca. Tulisannya cilik-cilik banget. Gimana bacanya? Memuliakan Al-Quran isinya dibaca. Karena di dalamnya banyak petunjuk yang Allah kirimkan kepada kita. Banyak pesan-pesan yang Allah masukkan dalam Al-Quran untuk kita. Jadi jangan cuma sibuk membaca pesannya siapa? Pesannya siapa? Manusia. Teng pundi niku? Grup WA. Coba jenengan punya grup berapa? Stok hitung di sisa. Banyak banget. Ada yang Masya Allah sampai bukan belasan, sampai apa? Puluhan. Itu baru WA loh, belum Telegram. Ya. Itu baru yang sifatnya grup-grupan. Belum juga dia punya media sosial yang lainnya, punya Facebook, punya nopo? Instagram, punya Twitter, punya ini, punya ini. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca pesan-pesan manusia? Pinten? Lagi ngitung ya. Berapa lama kita habiskan waktu untuk membaca grup-grup WA itu? Berjam-jam. Saya tanya sama jenengan, apakah semua pesan-pesan itu bermanfaat? Kalau Al-Quran itu seluruh pesan yang ada dalamnya bermanfaat, kenapa malas baca Al-Quran? Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Abdul Razak Al-Badr, andaikan kita membuka Al-Quran intensitasnya seperti membuka gadget, akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Andaikan apa? Tingkat keseringan kita untuk membuka Al-Quran seperti tingkat keseringan kita untuk membuka gadget, kata beliau, akan terjadi perubahan ajaib dalam kehidupan kita. Percaya? Boten? Jajal. Ya. Coba jenengan dalam sehari buka HP berapa kali? Ping-pinten jajal. Ora kehitung, saking apa nih? Saking akeh. Buka Al-Quran berapa kali? Jujur. Nengati bae. Bok izin. Ya. Berapa kali kita buka gadget, berapa kali kita buka Al-Quran? Mana katanya memuliakan Al-Quran, mana katanya menghormati Al-Quran, mana katanya menghargai Al-Quran, mana katanya mengagungkan Al-Quran, mana yang ada memuliakan gadget. Nek jenengan ketriwal HP nek mumet napa mboten? Wah, di miss call. Kayak pejabat yo, arep diceluk presiden, nanti di miss call bingung. Coba nek ketriwal Qur'ane pripun? Biasalah. Ya. Satu, dibaca. Apa yang kedua? Dipahami. Setelah dibaca rutin minimal sehari 1 juz, minimal sehari 1 juz.
Oke. Bukan maksimal loh. Minimal sehari 1 juz. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Kata Nabi SAW, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Hadis riwayat Bukhari. Berarti sehari 1 juz. Setelah kita membaca sehari 1 juz, mulai kita tingkatkan levelnya. Untuk apa? Memahami. Pahami isinya. Ya minimal bacalah terjemahan Al-Quran. Minimal itu baca terjemahan Al-Quran. Syukur-syukur setelah itu baca tafsirnya. Yang ringkas, tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga mudah-mudahan kajian kita ini bisa tetap berjalan. Ya. Tafsir, ikuti kajian tafsir. Ya. Gimana Ustaz supaya bisa tetap jalan? Ya, kita tetap waspada dengan kondisi yang ada gitu. Jadi jangan seneng ya seneng, jangan seneng pengajiannya dimulai lagi. Seneng. Tapi jangan euforia, jangan berlebihan seneng. Sehingga tidak peduli dengan prokes dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu apa masih akan naik lagi atau tidak, kita tidak tahu. Ya jaga-jaga. Ya tapi kan katanya ada anjuran dari MUI supaya merapatkan soft, jajal diwaca sing bener beritane. Aja kur maca apa? Judule tok. Kebiasaan orang itu cuma baca apa? Judule tok. Coba dibaca lagi sampai selesai. Maksudnya apa? Untuk zona hijau level 1. Lah Purbalingga level pindah. Sampai sekarang itu masih level 3 Purbalingga. Masih oranye. Belum apa? Belum hijau, masih kuning, belum hijau. Jadi baca berita nganti rampung, aja kur maca apa? Judulnya tok. Waspada. Kita kan pengen pengajiannya jalan terus, nanti kalau naik lagi mandek maning. Kita kan pengennya mulai terus, nanti kapan? Nanti mati. Ya. Dipahami. Yang ketiga apa tadi? Diamalkan. Karena itu target utamanya. Dijadikan sebagai panduan hidup kita. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu akan memberikan syafaat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gue sing rajin loh ya, sing rajin maca Quran. Quran bisa ngasih apa? Syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan Al-Quran adalah pembela yang akan diterima pembelaannya. Jadi orang-orang yang rajin baca Quran di hari kiamat nanti akan dibela oleh Al-Quran di hadapan Allah, dan Allah akan menerima pembelaan Al-Quran tersebut. Syaratnya apa? Faman ja'alahu imaman qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran di depannya, maka Al-Quran tersebut akan menuntun ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran ini akan mendorongnya ke neraka. Maksudnya kepriwe gue? Al-Quran di depan sama Al-Quran di mana? Di belakang. Kalau Al-Qurannya kita letakkan, posisikan di depan, maka dia akan menuntun kita kemana? Surga. Kalau Al-Quran ini kita taruh di belakang, maka Quran ini akan dorong kita ke neraka. Apa maksudnya? Kata para ulama, meletakkan Al-Quran di depan maksudnya kita amalkan isinya. Sehingga Al-Quran ini akan membimbing kita mana jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Dikasih tahu kita sama Al-Quran. Tapi meletakkan Al-Quran di belakang maksudnya gak peduli dengan ajaran Al-Quran. Laporan. Wis umume kaya kiye.
kawit mien bae wis kaya kiye. Oh, tidak. Ya. Baik, berarti apa arti dari wa ma huwa bil hazal? Al-Qur'an itu bukan apa tadi? Bukan senda gurau, bukan kebatilan. Maka harus kita muliakan, kita hormati, kita hargai. Caranya bagaimana? Dengan memuliakan apanya? Fisiknya, cara megangnya, bawanya, narahnya. Kemudian apa? Memuliakan isinya dengan cara dibaca, dipahami, diamalkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.